Have you ever imagined what would happen if they are dangerous reptiles such as snakes, lizards, or even crocodiles in your home? And if you don't have the courage and the ability to handle them, it will definitely be dangerous. On this sunny Saturday morning, I will take part in an interactive talk show on how to recognize the signs of reptiles, dangerous reptiles, and also how to handle it. Dangerous reptiles like snakes, lizards, and crocodiles often live in the natural areas bordering cities such as bushes, rivers, and forests. This can pose great danger for people who live nearby the area. To address this safety concern, the Gamma Community and Reptile Education and Display by ASH organized an educational talk show in Bintaro, South Tangerang, Banten on May 17th. This event aimed to educate residents how to identify reptiles and use appropriate tools should they encounter with one of those animals at their home. Jadi inisiatif ini memang sudah cukup lama kita ingin sajikan kepada teman-teman dan masyarakat. Karena kekhawatiran kami adalah seringnya muncul yang namanya bersinggungan antara pemukiman dengan hewan liar. Dan itu sebenarnya memang sudah ini ya Mas ya, sudah seperti itu. Di Jabodetabek itu kan banyak sekali aliran sungai ya, dan masih banyak semak belukar, dan itu adalah tempat yang mereka suka. Dari situ kita muncul inisiasi, kita harus bergerak, kita harus memberikan edukasi supaya para bapak-bapak khususnya sebagai kepala rumah tangga ini bisa mempunyai sedikit, at least sedikit aja kemampuan, keahlian untuk bagaimana bertindak ketika itu terjadi di keluarganya. In the meantime, See Today News had the opportunity to witness firsthand how to be aware of and respond to dangerous reptiles at home. So if you're faced with a difficult and dangerous situation, like, for example, like the presence of the snake in your home, so all you have to do is to stay calm and keep alert, and then this is how to handle it. Okay, we have gathered with Mas Asoy, so educator from Reptile Education and Display by ASH. Jadi gimana Mas cara mengantisipasi misalnya ular datang atau masuk ke dalam perkarangan rumah atau dalam rumah seperti itu? Oke, baik. Jadi ada dua ya. Jadi tergantung besar kecilnya si ular. Ya, kalau ular untuk sebesar ini, kita bisa menggunakan perlengkapan yang ada di rumah. Perlengkapan seadanya yang ada di rumah ya. Jadi kalau ular yang seperti ini masih bisa dalam kategori kita masih bisa handle sendiri atau kita bisa evakuasi sendiri. Oke. Ya, dengan perlengkapan yang tentunya ada di rumah. Tapi beda cerita dengan ular yang sedang mungkin, yang agak besaran nanti kita akan praktekkan. Itu nanti kita punya alat sendiri, dan juga ular yang paling besar. Jadi mungkin 3 kategori ya kita bedakan. Yang pertama adalah kita nggak boleh panik. Kita nggak boleh panik, kita santai aja. Usahakan manggil orang 2 orang. Artinya kenapa 2 orang? Karena yang satu teriak, yang satu ngambil perkakas atau alat ya. Misalnya kalau nggak ada sendiri, kita liatin dulu, langsung kita buru-buru ambil. Kenapa? Karena ular itu ketika kita sudah kehilangan jejaknya dia, itu yang repot. Entah dia ngumpet di dalam lemari atau di mana, kita kehilangan jejak. Jadi jangan sampai kita kehilangan jejaknya dia. Oke, Misalnya kita ada sapu sama pengki ya. Yang pertama kita santai aja begini. Jangan kita kagetin. Ular itu kagetan. Nah, jadi kayak gini aja udah bisa sebetulnya. Langsung kita masukin ke karung. Atau kita langsung taruhlah di ember yang besar, ya, yang tinggi. Ya, misalnya dia mau keluar, tinggal giniin aja lagi. Santai aja. Jadi kalau udah seperti ini, kita harus ya balik lagi, panggil orang lagi. panggil orang untuk menyelamatkan ya. Lagi, betul. Kemudian kita masukin ke dalam karung lagi. Oke. Orang yang ini tetap megang grab stick. Yang kedua, dia harus megang bagian untuk ekor. Oke. Memang agak sulit, cuman ini lebih efektif, lebih aman, bukan efektif ya. Nah ini, kunci gini, baru tarik lepas, tarik pelan-pelan. This community-led initiative provides reptile education to various groups, including schools, government agencies, offices, retail, and scouts to build community understanding. Sebenarnya ini edukasi yang sebenarnya perlu ya, sangat kita butuhkan, cuman memang sangat jarang yang menyampaikan. Menurut saya ya ini edukasi yang cukup bagus karena memang
berkaitan dengan lingkungan rumah kita sendiri untuk bagaimana kita aware dan waspada tentang lingkungan rumah, terutama hewan-hewan reptil yang memang ada di sekitar kita karena lingkungan kita biasanya terdiri dari semak dan sungai. Karena saya memang bergerak di bidang outdoor, itu sangat antusias dan ini sangat menambah wawasan kita, terutama kepada bapak ibu nih yang di rumah, apalagi di daerah Bintaro itu padat penduduk yang tak luput. Ternyata reptil-reptil di daerah Bintaro itu juga cukup banyak yang masih berseliweran. The event also featured interactive workshops on reptile habitats and behavior, like evacuation demonstrations and thematic bazaars, serving as a platform for community gathering and idea exchange. Fahrian Bahri and Lutfi Evan reporting for City Today.